Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Saya ngikutin juga sih sedikit-sedikit mengenai masuk di FYP kan. Nasihat saya buat siapa saja ya. Ini bukan khusus buat Aziza, ya, tapi buat semua orang yang menonton video ini ya. Kita hidup di dunia ini sebentar saja, sementara saja dunia ini. Kita harus bahagia, ya. Hindari konflik itu adalah bagian daripada amal soleh. Memaafkan adalah satu hal yang sangat mulia dalam Islam ya. Meskipun boleh kita membalas ya, tapi lebih baik memaafkan. Dan mesti harus melupakan. Kalau memaafkan tuh ya beritanya maafkan saja. Tapi kalau melupakan mungkin berat ya. Cuman kalau kita mau hidup tenang, nasihat saya buat semua kita ya. Kalau ada masalah besar kecilkan, yang kecil hilangkan. Jadi jangan sampai tidak ada masalah dicari masalah, kemudian masalah kecil dibesar-besarkan. Kalau masalah yang sosial media, bullying ataupun buzzer dan sebagainya, konten-konten yang merendahkan, menghinakan itu, saya rasa masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya. Tapi kalau memang udah diputuskan untuk melanjutkan secara hukum, silahkan juga. Itu juga negara kita negara hukum kan. Mungkin kita nggak ngerasakan apa yang dirasakan sama Aziza kan. Jadi kalau saya bisa ngobrol langsung, saya akan usulkan untuk ya sudahi saja. Waktu kita berharga, lebih baik bikin konten-konten yang bermanfaat ya. Selesaikan ketika kita dizalimi, selesaikan dengan doa ya. Karena doa orang dizalimi itu makbul. Jadi ketika orang menzalimi kita, ya sudah. Ya, ada satu cerita ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya pagi-pagi, Nabi tanya sama sahabat, kalian mau lihat ahli surga nggak? Mau ya Rasulullah. Maka lewatlah satu orang, masuklah ke dalam masjid, satu orang laki-laki, separuh baya, kemudian dia sholat di dalam masjid, tahiyatul masjid. Nabi katakan dia ahli surga. Setelah diselidiki apa amalannya, ternyata amalannya apa? Memaafkan. Setiap tidur, sebelum tidur dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memaafkan semua orang yang zalimiku, tolong ampunkan dosa mereka. Bayangkan tuh indahnya tuh. Memaafkan, kemudian mendoakan ampunan. Jadi hati yang luar biasa, qalbun salim ya. Kalau hati yang suka membalas kejahatan dengan kebaikan. Mudah-mudahan nasihat ini sampai ke Aziza, ke teman keluarga juga. Ya udahlah. Apalagi orang yang udah minta maaf, sudah nangis-nangis. Kalau menurut saya udah dimaafin aja, jangan ulang lagi. Dan itu pelajaran buat yang lain juga. Kalau misalnya ini negara hukum, ada undang-undang ITE, kalian bikin hate speech, konten-konten yang menjatuhkan orang, orang bisa penjarakan kamu gara-gara itu. Undang-undang mengatur itu. Jadi ya kita nggak bisa salahkan juga Aziza mau melaporkan, itu urusan pribadi beliau. Um, tapi kalau mau dengar nasihat saya, ya sudah dimaafkan saja. Kan udah minta maaf juga. Itu aja. Lebih Tapi baik apa menjadikan janji menjadikan Allah? menjadikan lawan menjadi kawan itu lebih baik daripada menjadikan menciptakan satu musuh gitu. Tapi apa janji Allah bagi seorang pemaaf, Pak Ustadz? Surga lah bang, karena aku udah bilang tadi surga. Jelas Allah bersama dengan Oh, orang bersabar. Ada ma'iyatullah, ada kebersamaan dengan Allah. Sudah maafkan saja. Ya udah memang nggak berat ngomongnya kita mudah ya, tapi itu menjalankannya tentu nggak semudah itu. Nah, buat netizen juga, kan jangan coba-coba membuli orang. Ya, meskipun pakai fake account itu bisa dicari itu orangnya siapa, pembuatnya, di mana dibuatnya akun hmm, itu. So, ada sekarang cybercrime. Nah, jadi oh aku membuli orang pakai akun palsu, apalagi pakai akun asli membuli orang itu kan cari musuh namanya, cari lawan namanya. Ya, apalagi fitnah hmm, orang. Nah, jadi udahlah. hmm, Kalau saya sih mengusulkan kepada semua orang yang nonton video ini, kalau kalian sedang dizolimi, angkat tangan, minta sama Allah, ya Allah, minta mobil Alphard, dikabulkan Allah itu. Karena doa yang minta orang hmm, doa orang yang dizolim itu makbul, bang. Ya, hmm, kadang-kadang kita memang perlu orang-orang zalim itu supaya doa kita diterima, gitu. hmm. Dan orang kalau Lalu fitnah Pak Ustadz kita, mungkin orang kalau bang, orang kalau gibah kita, fitnah kita, itu kita mesti jangan marah karena sedang terjadi transfer amal ke buku catatan amal kita. Bayangkan satu Indonesia orang menggibah, satu Indonesia orang memfitnah. Wih, banyak pahala tuh, dimuliakan Allah itu. hmm. Tapi bahaya-bahaya terbesar fitnah di mata Allah tuh apa sih Pak Ustadz kira-kira Pak Ustadz? Fitnah itu lebih kejam dari Fitnah. pembunuhan, bang. Nggak boleh, bang. Ya, gibah aja nggak boleh. Hmm, Gibah itu menceritakan kenyataan itu nggak boleh, bang. Menceritakan dosa orang di dalam Islam itu dosanya lebih besar daripada dosa orang itu sendiri. Islam itu agama yang mengajari privacy. Jangan usah ikut campur urusan orang lain. Orang mau bercerai, orang mau nikah, orang mau ini tuh ngapain kalian harus ikut campur? Ya udahlah, komen-komen yang baik-baik, sangka yang baik-baik, sangka baik aja. Kita nggak tahu apa yang terjadi di rumah tangga orang. Kadang-kadang rumah tangga nampaknya baik-baik aja kan, senyum-senyum aja. Tapi di dalamnya kita nggak tahu. Seperti kayak ngelihat bebek iti angsa kan lagi berenang kan. Dia tenang santai, tapi kaki dia bukan begini. Kita nggak tahu.
Iya. Nah, jadi kita Iya. jangan jadi hakim, jangan ikut campur urusan orang. Ini pelajaran ya buat semua netizen yang mau coba-coba bully-bully orang. Kalian bisa dilaporkan dan kalian bisa masuk penjara, benar. Ya, jadi berhentilah Hmm. mencaci maki, membuli. Lebih baik kita memberi motivasi. Sesama pendosa dilarang saling menghina. Kita kan pendosa semua nih, memang dosa kita beda-beda kan. Gitu bang. Hmm. Ya, gitu aja mungkin nasihat saya Oke. mungkin buat Aziza, ya udah kalau udah minta maaf maafin aja. Ya udah Hmm. pelajaran. Jadi, lagian kalau Tapi ngurus-ngurus ke hmm. pengadilan kan waktumu juga berharga kan. Tuh. Hmm. Hmm. Lalu Pak Ustadz, eh, kayak seperti yang Pak Ustadz bilang, udah maafin aja apa segala macam. Terus bagaimana cara mengubah permusuhan itu menjadi persaudaraan demi masa depan yang lebih baik, Pak Ustadz? Itulah kehebatan Rasulullah. Nabi itu paling pandai menjadikan lawan jadi kawan. Ya, jadi Nah, nggak usah punya musuh satu orang pun nggak usah. Jadi orang baik saja. Kita jadikan. Kalau lihat ada busuk hati kali orang itu ya. Kalau lihat buah busuk, nggak usah dipetik, liatin aja. Nggak usah buang-buang waktu menjatuhkan buah itu, nanti akan jatuh sendiri. Ya, nanti serahkan kepada Allah hmm. saja. Ya. Jadi anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Tapi udah gigit aku Ustaz, ya. Meskipun kamu digigit anjing, jangan digigit balik anjing itu. Nah, kalau kata Ustaz Abdul Somad, lemparlah anjing itu dengan bunga, tapi pastikan potnya masih nempel di sana. Ya, jadi begitu. Jadi kalau memang terpaksa udah melaporkan secara hukum, itu jalan terakhir. Ya, tapi kalau udah minta maaf ya udah selesai. Her, cukup ya? Nah, tapi Pak Ustadz, untuk walaupun Belum proses lagi. hukum gitu masih, walaupun proses hukum berlanjut gitu, tapi kan ini terlapor udah minta maaf sampai bahkan nangis gitu. Di mata Allah itu tuh nilai di mata Allah tuh seperti apa kira-kira Pak Ustadz? Nah, Udah maaf itu apakah itu kalau di mata Allah menggugurkan ya tak. dosa-dosa? Kalau di mata Allah aku nggak tahu lah bang. Yang jelas orang udah minta maaf tuh, memang dia harus minta maaf kalau dia merasa bersalah. Ya, tugas kita Apakah ya itu sebagai orang menggugurkan yang merasa dosanya? diganggu, ya memaafkan. Kalau aku sih jadi Aziza memaafkan. Udahlah, jadikan saudara dia. Coba lihat tuh kemarin tuh, Oh, oke, oke. berapa kali tuh aku kan dekat sama Willy Salim. Willy Salim tuh dibully orang, yang pembuli malah dijadikan staffnya dia. Oh Jadi gitu. jadi sebetulnya haters ya, sebetulnya ya, nih dengar ya semua ya, public figure, influencer, tiktoker, selebgram, haters kalian tuh adalah lovers yang tersembunyi. Sebetulnya yang membuat konten Oh, membuli kita tuh dia pencinta kita. Cuman dia kadang-kadang mencari attention, mm-mm. mencari perhatian. Kalau dia nggak cinta, nggak mungkin dia follow kamu, nggak mungkin dia akan peduli dengan masalah hidupmu. Iya, Itu iya, haters iya, tuh iya. lovers. Jangan udahlah, jangan musuh-musuhan.